banyak orang menafsirkan 1 Korintus 3, oh kita nanti di neraka sebentar saja disucikan, nanti terus kita masuk surga. Ya, di 1 Korintus 3 ayat 15. Boleh tolong bacakan 1 Korintus 3 ayat 15. 1 Korintus 3 ayat yang ke-15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Satu lagi, 1 Korintus 5 ayat 4. 1 Korintus 5 ayat yang keempat. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Ya, kalau saudara amatin, ya di situ ada hari Tuhan, ya. Tetapi hari Tuhan akan seperti pencuri. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi hari Tuhan itu adalah hari ketika langit, bumi lenyap, ya, semua unsur-unsur dunia hangus dalam nyala api. Lihat ya, itu nyala api, itulah yang menjadi neraka, dan bumi yang ada segala isinya hilang lenyap. Kemudian di situ bilang di hari Tuhan orang-orang itu dihakimi, orang-orang ini, ya, orang-orang kita ini dihakimi juga. Kita ini dihakimi, tapi bukan karena kita jahat, tetapi karena pekerjaan kita. Jadi itu bukan purgatori, karena itu adalah hari Tuhan juga di penghakiman. Nah, kita itu di situ kelihatan pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita, pelayanan kita ini ternyata jadi selebritis, ya, menjadi YouTube evangelis, kita menjadi selebritis di YouTube, ya, kayak saya kan suka bikin YouTube, bikin Facebook, aduh ya, Tuhan Yesus tolong saya. Atau kita menjadi selebritis di gereja yang suka lompat-lompat itu, ya, yang suka petakilan di atas panggung gereja, tapi tidak pernah memberitakan Injil. Dan saudara-saudara yang berbisnis gereja, saudara-saudara yang berilusi tentang Tuhan, dan semuanya itu akan dibuktikan di situ. Kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, tapi semua pekerjaan kita itu akan disucikan. Dan orang-orang yang sudah percaya Yesus, namun karakternya masih tidak baik, dan di situ semua dihancurkan. Kan dalam 1 Korintus 5 ayat 4, serahkan pada iblis, dia akan menderita di bumi. Mungkin jiwanya masih akan bisa diselamatkan. Kata spirit itu, ya, itu lagi cerita jiwanya, ya, jiwanya. Nanti kita akan lebih lanjut lagi, bahas lagi. Banyak sekali ya hal-hal yang baru, makanya di kelas evangelis dan kelas apologetik, semua terminologi terjemahan itu ternyata banyak yang meleset. Tapi kalau kita tengok ke bahasa aslinya, saudara akan mengerti. Nah, fakta bagi kita orang percaya, satu, jika kita masih berbuat dosa, tadi ya, akan menanggung penderitaan di bumi. Kalau kita bertobat, kita akan selamatkan. Kalau enggak, ya enggak, tetap ya. Kalau pekerjaan kita dimurnikan dengan api, pelayanan kita, ya, pekerjaan aktivitas kita semua dimurnikan dengan api. Bila hangus, kita akan tetap selamat, ya. Tetapi seperti selamat dari api, tapi nggak dapat apa-apa. Tapi bila berkualitas, kita akan mendapat upah. Ya, 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta Allah pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, kita lihat di Judgment Day. Fakta yang terjadi di hari penghakiman, semua manusia dihakimi, orang berdosa tidak dibangkitkan, tapi jiwanya dihakimi sesuai perbuatannya. Yang sudah mengalami kebangkitan diberi upah pekerjaannya. Iblis dan pengikutnya dibuang ke lautan api. Orang percaya tinggal di langit dan bumi yang baru. Nah, kita masuk ke langit bumi yang baru. Ya. Lihat, kita masuk langit bumi yang baru. Nah, ini yang kita rindukan. Inilah tujuan kita. Jadi kita jangan berhenti di paradiso. Vision kita ini sampai langit dan bumi yang baru. Ya, kalau kita kembali Kejadian 1 ayat 2, waruah Elohim merakefet alpane hamayim. Hamayim itu tadi ada violence, ya.
Jadi ketika Roh Allah itu menaungi violence itu ya, semua yang bahaya itu dinaungi oleh Roh Kudus. Nah, kemudian jadilah langit dan bumi yang baru. Yehior wa yehior. Ya, jadilah terang. Dan Kejadian 7 ayat 10, setelah 7 hari, ya, Tuhan menghukum bumi. Terus saudara lihat di dalam Wahyu 21 ayat 21 ayat 1 sampai 4. Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Nah, mungkin perlu ya dibaca aja. 21 ayat 1 sampai 4. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Laut tidak ada lagi. Tadi ya, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan samudra raya itu kan. Tidak ada laut lagi. Ya, the sea existed no more. Udah nggak ada laut lagi, udah nggak ada violence lagi di langit dan bumi yang baru itu. Lanjut. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yerusalem baru turun, bukan diciptakan ya, tapi turun dari surga, dari Uranon, from God, dari Elohim, dari dalam Elohim sendiri. Nah, saudara harus ngerti, nanti banyak sekali terminologi ya, saudara harus tahu Elohim itu sebenarnya apa sih. Jangan saudara pikir Elohim itu seperti sosok manusia ya, seperti suatu person. Elohim itu tuh maha besar. Makanya Yesus selalu bilang, Bapakku lebih besar dari aku. Makanya Yesus berkata, aku akan kembali kepada Bapakku. Ya, karena Elohim itu adalah sebuah yang maha besar. Jadi jangan saudara personkan, jangan saudara hitung 1, 2, 3 di situ. Kemudian yang ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Nah, itu nggak ada bait Allah di situ. Karena Yesus Kristus disebutkan nanti ya, dan Yesus Kristus, dan anak domba, dan Theos, dan anak domba itulah bait Allah. Lihat ayat keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi sudah nggak ada kematian, ya. Kalau saudara buka dalam Wahyu 21 ayat 23, maka kota itu nggak perlu matahari dan bulan lagi. Kenapa? Karena muliaan dari Theos meneranginya, dan lampunya adalah anak domba. Dan kalau saudara buka ayat 22, Wahyu 22 ayat kelima, malam tidak ada lagi, tidak perlu lagi cahaya atau lampu atau matahari. Kenapa? Karena Kurios Theos will shine on them. Jadi Wahyu 21 tadi ayat 5 dan Wahyu 22 ini sedang cerita bahwa Yesus, anak domba, dan Theos itu sama ya. Saudara lihat Matius 6 ayat 33. Boleh bacakan Matius 6 ayat 33? Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya ya. Kan semuanya ditambahkan kepada kita tuh ya. Kita cari kerajaan Allah, maka kita akan nari-nari nanti ya, kita akan bersuka cita dalam kerajaan surga. Sementara iblis dibuang ke bumi, ke dalam neraka, sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita sendiri ya, makanya iblis pengikutnya ya, iblis nabi palsunya dan binatang itu akan dilempar. Tetapi kita akan masuk di dalam kerajaan New Heaven ya. Itulah surga dan neraka. Kesimpulan ya, kesimpulan kita balik ke gambar. Oh, mana gambar? Oke. Ya, kita pertama
yang namanya surga dan bumi, pertama, maksudnya adalah rohani dan jasmani. Awal-awalnya Kejadian 1 ayat 1. Ya, kalau saudara baca dalam Alkitab bahasa Inggris, heavens and earth. Artinya surga dan bumi, ya sebenarnya kan. Jadi langit itu ya surga. Artinya rohani dan jasmani. Kejadian 1 ayat 2, yang alam jasmani ini rusak karena ada Helel ben Sakar, iblis. Kemudian Kejadian 1 ayat 3, mulai Tuhan melakukan satu penciptaan, pembentukan di alam jasmani ini. Mulai dari terang, terjadi bulan, Tuhan menciptakan planet bumi, ya, Tuhan menciptakan semua yang fisika ini, planet bumi, matahari, bulan, bintang, semuanya. Kemudian terakhir, ya, Hades ini akan dibuang ke neraka. Dan kita orang-orang yang percaya akan pindah ke langit dan bumi yang baru. Oke, itu dulu. Silahkan kalau mau ada pertanyaan. Silahkan. Siapa yang mau bertanya, tolong kasih raise hand ya. Jadi biar teratur. Ada di paling ujung kanan atau di bawah more, temir itu angkat tangan raise hand. Atau admin yang lain bantu, kalau nggak ada yang tahu lihat aja tangannya aja deh di video masing-masing. Oke, Ibu Eta dari Inggris. Salam, aku mau tanya tadi dengar ya, masih perlu belajar lagi berulang-ulang supaya lebih jelas. Ya, memang. Ya. Aku mau tanya Pak, dari ini, apakah kemungkinan kira-kira yang Bapak mention tadi kerajaan 1000 tahun, apakah kemungkinan sekarang ini kita hidup di kerajaan 1000 tahun? Karena kan tidak ada durasi waktu gitu ya, yang di dalam Alkitab yang menyatakan kapan itu kerajaan 1000 tahun gitu ya. Karena iblis juga kan, Tuhan membuang iblis ke dunia ini kan, ya berkuasa di bumi ini. Dan ini mungkin kerajaan si iblis. Jadi apakah kemungkinan, pertanyaannya, kerajaan ya dunia ini yang sekarang kita diami ini adalah kerajaan 1000 tahun. Dan kedua, tadi Bapak mention Hayel ben apa itu tadi namanya? Sakhar? Ya. Helel ben Sakar. Ya, susah banget namanya. Nah, kalau kata Ben itu kan katanya berarti ada nama kan, seperti yang Bapak mention tadi kan, Bapak. Nah, siapa bapaknya ini? Siapa si Sakar ini? Nah, itu pertanyaan saya agak menggelitik sedikit. Yang ketiga, banyak banget sih pertanyaan tadi. Sebenarnya banyak sih, tapi itu aja dulu. Satu lagi. Pertanyaan ketiga saya, kan tadi Bapak menjelaskan kayak Samahim gitu ya, begitu luas gitu ya. Termasuk galaksi-galaksi ini yang sekarang ada juga including Samahim gitu ya. Apakah kemungkinan besar kan katanya langit yang baru dan bumi yang baru gitu ya. Apakah karena kalau saya baca di Alkitab ya yang saya tahu ya kan nanti bumi yang inilah yang akan menjadi lautan api gitu ya, yang akan menjadi, karena neraka kan belum ada, belum diciptakan. Terus surga pun ya maksud saya neraka belum diciptakan Tuhan gitu ya, tidak dan surga ya surga yang ada sekarang itu ya, yang tempat di mana para malaikat sekarang itu yang surga yang sekarang. Pertanyaan saya, apakah kemungkinan ya langit dan baru itu kan tidak mungkin, kalau konteks dari kita lihat dari kitab Wahyu kan nggak mungkin lagi di bumi yang sekarang ini yang kita tempati ini, karena akan menjadi lautan api ya. Apakah kemungkinan langit dan bumi yang baru itu ada di antara salah satu galaksi itu gitu loh, yang Samahim itu gitu loh. Itu aja pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Ini mau dikumpulin dulu pertanyaannya atau langsung? Langsung Pak, silakan. Habis ini Bapak sesudah Ibu Eta, ya. Bapak Edi Iskan. Silakan. Ketika kita mau masak
zaman kerajaan 1000 tahun tadi disebutkan, ya kan, di dalam Korintus tadi, Paulus bilang dalam sekejap mata orang mati akan dibangkitkan, terus kita dalam sekejap mata akan dirubah dalam tubuh kemuliaan. Kalau orang ngalamin tubuh kemuliaan, kita udah nggak sakit lagi, kita udah nggak merasakan sedih, kita nggak merasakan, kita udah nggak butuh semua nafsu-nafsu jasmania, tes suka. Nah, nanti saudara bisa lihat di YouTube saya tes suka. Saudara udah nggak punya tes suka, sudah nggak perlu tes suka. Tes suka itu diperlukan ketika saudara keluar dari Taman Eden. Ya, jadi kalau saudara sekarang masih butuh makan, masih lapar, pengen makan enak, kalau saudara masih punya tes suka, punya iri dengki, saudara masih punya hawa nafsu seksual, maka saudara belum mengenakan tubuh kemuliaan. Karena ketika orang mengenakan tubuh kemuliaan, Yesus berkata dalam Markus tadi, ia tidak kawin-mengawinkan. Nah, berarti kita belum tinggal dalam kerajaan, kita belum 1000 tahun. Karena kita belum, kecuali mungkin saudara, kita belum orang yang nggak percaya Tuhan. Tetapi di zaman kerajaan 1000 tahun, tidak ada orang yang umurnya di bawah 100 tahun. Tapi sekarang kan kita banyak lihat anak-anak bayi baru lahir. Jadi jelas sekarang kita belum masa 1000 tahun. Karena semua ciri khas dalam kerajaan 1000 tahun tadi yang disebutkan, tidak ada anak yang mati baru lahir, anak baru lahir yang mati, tidak ada orang yang usianya di bawah 100 tahun yang mati. Kalau yang baru mati itu sebelum 100 tahun mati itu berarti kita terkutuk dia itu. Atau juga kita lihat, walaupun kita sering lihat kucing sama anjing main sama-sama, kita sering lihat sapi sama harimau bisa kumpul bareng, ya, harimau dengan domba bisa kumpul bareng di gambar-gambar, tapi itu 1 dari 1 juta kemungkinan, ya, itu sudah dilatih dulu, bukan kalau begitu ketemu harimau sama domba pasti dimangsa itu dombanya, sudah otomatis, berarti kita belum 1000 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, siapakah bapaknya Helel? Bapaknya Helel itu kan artinya hilal, bulan sabit, crescent, son of the dawn. Dawn itu artinya Arab, ya, Arab. The dawn itu evening itu. Orang Yahudi ngitung the dawn itu bukan jam 6 pagi, tapi jam 6 sore the dawn-nya itu. Jadi hari menjelang senja dawn, ya, itu jam 6 sore. Itu saatnya bulan sabit pertama kali keluar. Hilal itu keluar. Jadi yang dimaksud kata Arab itu ya Ben, artinya dia penguasa. Dia yang kata Ben itu artinya dia putra dari itu tadi, Arab tadi. Dia keluar di saat Arab, ya. Ben itu kan berasal, artinya itu bene itu artinya diturunkan, ya, atau generasi. Sebetulnya bukan berarti anak yang anak, bukan begitu, karena untuk kata anak ada lagi, ya, anak laki-laki itu, tapi bene itu sebenarnya generasi. Makanya kalau sudah lihat kata bene ada di dalam bahasa lain, itu bene itu adalah sebuah generasi yang menurunkan, yang menghasilkan, memproduksi. Nah, itu bene. Kata bene itu sebenarnya artinya itu. Bukan sekedar anaknya orang, manusia, enggak gitu ya. Produksi, bukan begitu. Jadi Helel, bene itu, dia dari mana? Dari kegelapan. Helel itu. Berarti ada kemungkinan dong yang Pak, maaf. Berarti ada kemungkinan kalau si Lucifer itu, Helbin Saklar itu, dia sebenarnya sudah ada dari dulu apa created gitu loh. Helel itu sebenarnya nama malaikat. Hel-El, lihat belakangnya kan L. Mikael, Gabriel, Hel-El. Sebenarnya satu lagi ya, Immanuel. Ya, Immanuel. Immanuel siapa? Yesus ya, Immanuel. Itu panjang ya ceritanya, di kelas evangelis dan apologetik kita belajar itu. Gabriel artinya the man of God. Semua orang yang berbicara atas nama Tuhan, yang membawa pesan Tuhan, ya, dan dia berkata aku berasal dari Tuhan, dia the man of God. Loh, tapi orang itu kan orang. Gabriel kan spirit. The man of God artinya orang. Setiap kali para nabi ketemu Gabriel itu dalam wujud orang, ya. Ketika Maria ketemu Gabriel
Itu dalam wujud orang. Mikael artinya siapakah yang seperti El? Siapa yang seperti El? Itu kan pertanyaan. Siapa yang seperti El? Siapa yang seperti El? Yesus. Loh, Yesus kan Elohim. Elohim, oh ya, Elohim ya. Iya, siapakah yang seperti El? Jangan tuh geser. Nggak ada di dunia. Siapakah seperti Allah kita? Tidak ada. Jawabnya selalu itu, toh. Mikael kan sebuah pertanyaan. Mikael, siapakah seperti El? Dan dia disebut penghulu malaikat. Pemimpinnya para malaikat. Pemimpinnya para malaikat siapa? Nah, itu pertanyaan nanti di kelas evangelis apologetik ya. Kemudian, Hail El, terpujilah El. Nah, Hail El ini adalah sebetulnya sebuah pujian. Terpujilah El. Begitu kita mencuri Hail El ini, maka kitalah setan-setan. Ketika kita menikmati orang, wih Pak Paul ganteng ya, waduh iya kamu nggak tahu saya dulu siapa. Nah, itulah saya Hail El itu sebenarnya. Nah, tapi semua itu Tuhan bilang itu adalah makhluk celestial yang diciptakan. Kerub, serafim yang ditulis dalam Yesaya 14. Jadi mereka sudah ada dulu ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya, yang jasmani dan yang rohani. Kemudian Allah menciptakan malaikat-malaikat itu. Jadi Hail El itu tadinya malaikat. Kalau saudara baca tentang nubuatan Tirus dan Sidon, ya ada lagi. Itu lagi cerita lagi tentang Hail El ini. Orang-orang yang penuh badannya itu penuh dengan tubuhnya itu ada violin, ada string, ya. Ada gambus tubuhnya, ada flute. Itu kalau jalan Hail El ini kalau jalan di sorga ini bersama di tata Allah itu terdengar merdu sekali dan dia menikmati dan dia sangat dekat. Makanya dia tahu rencana Allah tentang dia tahu Yesus. Makanya dia pengen seperti Yesus. Jadi Hail itu bukan ciptaan ya Pak ya? Bukan ciptaan, dia itu makhluk. Ciptaan. Itu ciptaan. Malaikat kan ciptaan toh? Bukan, malaikat itu roh adanya. Iya, roh itu juga diciptakan. Oke, Pak. Berarti Allah ya. Oke. Dari Bapak Edi. Yang ketiga belum dijawab. Bentar, terakhir. Mestinya Bumi satu ini, orang satu ini. pertanyaan. Tunggu. Oh, sorry. Yes, that's okay. Berarti tiga. Lebih baik dipindahkan dulu. Nanti ketiga bisa nanti. Ya, nanti kita lanjut ya. Ketiga pending. Ya. Kita Terima lanjut kasih. Ya, oke. Silakan Pak Edi. Terima kasih Bu Eta. Pak Edi, silakan dibuka mute-nya. Aku buka. Admin. Aku coba buka ya. Pak Edi Iskandar. Terima kasih Bu Eta. Pertanyaannya bagus sekali. Tunggu, saya lower dulu. Pak Edi. Tadi oke. Silakan yang lain sambil tunggu Pak Edi. Lanjut. Ini ada kakak Rahel ya, Belgia. Iya. Apakah pembangunan Bait Allah ketiga merupakan persiapan untuk heaven and earth? Gini, pembangunan Bait Allah pertama itu waktu Daud mau bikin Bait Allah pertama, maka Yehova Elohim. Sorry saya menggunakan Yehova Elohim, saya tidak anti kata Yesus Allah dan Allah ya, tapi supaya nggak bingung ya, makanya saya gunakan Yehova Elohim. Ya, nah Yehova Elohim berkata kepada Daud, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Tapi Yehova Elohim mengizinkan Salomo membangunnya. Ketika Salomo membangun Bait Elohim itu, di zaman Salomo, Bait Elohim itu diresmikan, kemudian tidak lama kemudian setelah Salomo mati, kerajaan Israel terbelah menjadi dua. Kemudian, singkat cerita, mereka dibuang ke Babel, Israel Samaria dibuang ke Media Persia dan mereka hilang, ke Asyur ya, oleh Asyur dan mereka hilang. Kemudian orang Yehuda, kerajaan Yehuda terdiri dari orang Yehuda, Benyamin dan Lewi dibuang ke Babel dan mereka dikembalikan oleh Raja Kores ke Yerusalem dan mereka membangun Bait Allah kedua.
setelah bait Allah kedua diresmikan, 400 tahun mereka hidup takut, mereka tidak menyembah berhala sama sekali. Tetapi sejak bait Allah itu diresmikan dan zaman Maleakhi selesai, 400 tahun Allah tidak berfirman sama sekali kepada umat Israel. Sampai kemudian muncullah Gabriel kepada Zakaria dan kepada Maria dan Yusuf. Dan kemudian tampillah Nabi baru, Yohanes Pembaptis. Nah, kemudian Yesus berkata, rubuhkan bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya. Kemudian ada keterangan yang dimaksud adalah tubuhnya sendiri. Jadi sebenarnya bait Allah kedua itu dirubuhkan adalah dalam skenario Allah untuk mengganti bait Allah itu dengan Yesus tadi dalam Wahyu tadi. Tidak ada bait Allah lagi di langit bumi yang baru. Mengapa? Karena Elohim sendiri, Elohim ya, Yesus Kristus sendiri adalah baitnya. Makanya yang turun dari sorga itu bukan bait Allah, bukan bait Elohim, tetapi Yerusalem baru, Yerusalem kota ya, yang berdandan seperti pengantin, bukan bait Elohim. Jadi ide pembangunan bait Elohim ketiga bukan dari Tuhan, tetapi dari manusia. Mengapa? Karena bait suci adalah kuil atau bait suci dari agama di seluruh dunia adalah sebuah puncak peradaban manusia. Baik itu bait suci untuk menyembah yang spiritual, yang klinik-klinik, maupun untuk menyembah mamon, maupun untuk menyembah apapun di dunia. Itu adalah puncak peradaban, puncak manusia, maksimalnya manusia bisa mengabdikan dirinya untuk apa yang dia percaya dan dia sembah. Kalau dia percaya kepada Baal, dia bikin kuil Baal. Kalau dia percaya kepada Dewa Bulan Sabit, dia bikin kuil Dewa Bulan Sabit, ya, masjid, gitu ya. Kalau dia percaya kepada Yehova Elohim, dia bikin bait Yehova Elohim. Itulah puncak manusia, dan itu adalah maunya manusia sendiri. Jadi itu bukan ide dari Elohim, karena Yesus sudah jelas, rubuhkan dalam 3 hari akan kubangun, dan yang dimaksud adalah tubuhnya sendiri. Kemudian Yesus bilang, aku akan membangun gerejaku, jemaatku, ya. Dan Paulus bilang jelas sekali, tubuhmu adalah bait Elohim. Tubuh kita ini adalah bait Elohim. Dan kemudian tubuh Kristus ini, ya, mempelai, seperti mempelai, ya. Yerusalem baru turun dari surga menjadi mempelai. Kita ini mempelai. Kita ini mempelai. Kita ini yang jadi Yerusalem baru. Kita inilah yang kemudian ada di dalam bait Elohim, yaitu Yesus. Jadi bait Elohim ketiga itu bukan persiapan heaven and earth. Saya yakin dan percaya bahwa bait Elohim ketiga ini bukan dari Tuhan, tetapi adalah dari keinginan manusia. Saya tidak berkata baik tidak baik, ya, karena itu adalah sebuah puncak peradaban. Jadi fine-fine saja. Tetapi kita tahu nanti antikristus dia akan menggunakan, ya, bait Elohim ini untuk memerintah dunia. Ya, ada pelajaran antikristus ini saya agak berbeda, tapi nanti itu panjang ya, makanya itu semua ada urutannya. Jadi bukan ya intinya. Oke. Pertanyaan yang kedua, Pak. Ini ada dari apakah Ibu Titin Larope, apakah kita boleh memerintah para malaikat? Sebentar, memerintah para malaikat. Ini pertanyaan sangat doktrinal. Saya tidak menentang, tapi saya juga tidak mengajari tentang memerintah para malaikat ini. Ya, nah, namun kita berdoanya bukan kepada para malaikat. Ya, kita tidak berdoa kepada malaikat, tapi kita meminta Tuhan mengirim malaikatnya. Sama seperti Elisa, ya. Elisa ketika Tuhan bukakan mata hambaku ini, kemudian dibuka matanya, dia lihat malaikat pasukan Mahanaim ada di sepanjang lereng gunung mengepung orang-orang Samaria. Kemudian
Yesus juga, apa kamu sangka aku tidak bisa mengirimkan 12 pasukan malaikat? Ya, bisa mengirim pasukan malaikat. Nah, itu seperti itu. Nah, makanya saudara harus sangat hati-hati di dalam memerintah para malaikat ini. Saya memerintahkan malaikat untuk mengambilkan air untuk saya. Nah, yang hal seperti apa? Karena kadang-kadang doktrinal seperti ini nanti munculnya konyol-konyol. Tapi Tuhan tidak pernah ajari kita untuk memerintah malaikat. Tapi kita meminta kepada Tuhan, memohon ya untuk kita minta malaikat Tuhan mengawal, ya, berkemah di sekeliling kita, seperti Daud bilang, yang malaikat Tuhan berkemah sekeliling kita. Nah, seperti itu. Jadi ini sangat hati-hati sekali. Dan saya mungkin tidak bisa lebih dalam lagi, minta maaf, karena nanti akan menyinggung banyak sekali doktrin, dan saya harus menjelaskannya panjang. Ya, itu ada di pelajaran tentang malaikat. Ya, di kelas apologetik nanti ada itu. Tadi sepintas sudah saya ajarkan ya, bedanya Mikael, Gabriel, Hailel, Immanuel, itu 4 yang disebutkan dalam Alkitab. Oke, Ibu Titin, lanjut. Mohon maaf, saya tahu tidak tuntas ya, tidak tuntas, mohon maaf. Tapi memang itu. Terus, Ibu Tiwi Arya, Pak. Kerajaan 1000 tahun setelah rapture akan berpusat di Yerusalem, Israel. Apakah yang dimaksud Yerusalem sekarangkah? Iya, betul. Karena itu masih ada di bumi, masih langit dan bumi yang lama. Dan Yerusalem itulah yang menjadi ruwet. Makanya ada kalau kita berdoa untuk Yerusalem, di mana ada, kalau Yerusalem itu ada damai, maka seluruh dunia akan damai. Ya, kalau makanya kita disuruh berdoa untuk Israel. Saya bukan berarti saya menolak replacement teologi, artinya oh kita ini sudah menggantikan Israel, enggak. Kenyataannya perjanjian itu masih berlaku. Ya, dan Yesus pun akan turun di Yerusalem. Jadi kita harus mengakui bahwa Yerusalem masih menjadi pusat penggenapan firman Allah yang di dalam Alkitab kita. Itulah sebabnya hari ini lahirlah bangsa Israel. Ya. Dengan melihat kondisi Yerusalem, sekarang kapan rapture terjadi, adakah tanda-tandanya? Oh ya, sangat. Saya katakan tadi, dalam generasi kita. Kita nggak tahu kapan, tetapi Yesus berkata, kalau engkau melihat pohon ara, itu kan perumpamaan ya, pohon ara, dan pohon-pohon lain bertunas. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu. Kalau Tuhan Yesus berkata, manusia umurnya 120 tahun lagi. Artinya, dalam masa 1 abad ini, dalam masa generasi setelah Israel dan negara-negara lain merdeka, itu kan bersamaan kan setelah selesai Perang Dunia Kedua, itu kan semua negara-negara bermunculan, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, ya, termasuk Israel sendiri. Nah, itu dalam satu generasi itu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu. Sekarang banyak yang mengatakan dengan melihat kondisi yang sekarang, kondisi vakum isu chip, bukan, ya itu tanda-tanda zaman, chip segala macam itu semua adalah tanda-tanda zaman, ya itu semua adalah tanda-tanda zaman, dan Yesus berkata itu manusia akan kawin-mengawinkan sampai nanti tiba-tiba hari Tuhan itu datang, dan kita nggak tahu kapan itu, ketika Tuhan Yesus datang itu, ya. Jadi memang itu tanda-tandanya. Saya yakin sekali percaya bahwa kita ada di masa itu sekarang ini. Itu sebenarnya ada di dalam eskatologi ya. Nah, itu ada dalam kedatangan Yesus kedua. Makanya tadi saya nggak bahas banyak. Saya cuma potong karena itu panjang lagi masalah itu. Jadi intinya saya percaya Yesus akan datang dalam masa kita. Kemudian yang dimaksud akhir zaman atau hari kiamat di sini, apakah saat rapture? Nah, tadi hari kiamat, the day of the Lord itu, tadi yang di 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus 3 ayat 10. Nah, ini sekalian jawab Ibu Eta ya. Kak Eta sekalian jawab. 2 Petrus 3 ayat 10. Hari kiamat itu bukan ketika Yesus datang. Hari kiamat itu, jadi kalau orang-orang Islam itu suka bilang hari kiamat sebenarnya enggak, kiamat masih 1000 tahun lagi. Kenapa kita harus melewati masa 1000 tahun dulu?
baru nanti hari Tuhan itu datang, langit dan bumi itu segala unsur-unsur dunia tidak akan ada lagi. Itu semua akan jadi lautan api. 2 Petrus 3 ayat 10 ya. Coba tolong bacakan 2 Petrus 3 ayat 10. Itu semua digulung, nggak ada lagi. Jadi bukan salah satu planet, karena dibilang, tadi kan kita balik, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan yang jasmani dan yang rohani. Ya. Kemudian yang jasmani dan yang rohani yang hari ini kita lihat, itu nggak ada lagi, 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Iya, bumi dan segala di atasnya hilang lenyap. Semua yang jasmani itu, langit lenyap. Langit lenyap dengan gemuruh dahsyat unsur-unsur dunia. Artinya itu langit yang ke-1 dan kedua. Ya, langit ke-1 dan kedua itu lenyap, dan semua alam-alam jasmani dan bumi kita ini lenyap. Semuanya lenyap, hilang. Unsur-unsurnya hilang, itu digulung, bikin baru lagi. Mengapa? Karena hari ini kalau saudara lihat luar angkasa, masih ada violence di sana. Masih ada bahaya, masih ada meteor yang berterbangan nggak karu-karuan, meteor yang siap menghantam bumi. Itulah mayim. Makanya Tuhan menciptakan mayim yang di atas dan mayim yang di bawah. Violence yang di atas dan violence yang di bawah. Itu ya, jadi itu digulung semua. Lenyap, benar-benar lenyap, hilang, nol. Bukan di planet lain.